Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Dea Puspita dengan NIM 225150600111011. Ingin menjelaskan mengenai studi kasus yang telah dikerjakan pada praktikum ASD kelas B dengan studi kasus traversal binary tree. Untuk studi kasus yang pertama, problemnya diberikan potongan kode program, kemudian membuat kode program mengurutkan urutan angka dari yang kecil ke besar dan transversalnya. Ini untuk input formatnya dan output formatnya, dan ada sampel inputnya dan sampel outputnya. Saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat. Yang pertama langsung saja pada baris kelima ini ada class node. Nah, class node ini digunakan untuk membuat objek simpul dengan kata yang diberikan, yaitu data. Kemudian setiap data ini memiliki atribut left dan right. Kemudian pada baris ke-15 ini adalah atribut root, digunakan untuk menyimpan akar dari pohon BST. Kemudian ada boolean is empty, ini metode untuk mengembalikan. Jika true atau pohon BST kosong, maka akan mengembalikan nilai 0. Namun jika false, maka pohon berarti tidak kosong. Kemudian di sini ada metode insert rect node, current node, new node. Nah, metode ini digunakan secara rekursif untuk menyisipkan simpul baru ke dalam pohon BST. Kemudian metode mencoba untuk menemukan lokasi yang sesuai untuk menyisipkan sampel baru, mengikuti aturan dari BST. Jika simpul baru memiliki nilai yang lebih kecil daripada simpul yang saat ini, maka simpul akan disisipkan sebagai anak kiri. Nah, jika nilainya ini lebih besar, maka disimpannya ke kanan. Kemudian di sini ada void insert ini, yaitu metode yang digunakan untuk memulai proses penyisipan simpul baru ke dalam pohon BST. Nah, jika pohon ini masih kosong atau rootnya ini masih bernilai 0, maka simpul baru dengan data yang diberikan akan menjadi akar pohon. Namun jika tidak, metode ini akan memanggil metode insert rect untuk melakukan penyisipan. Kemudian ada metode private void in order util. Nah, ini metode rekursif yang digunakan untuk melakukan transversal in order pada pohon BST. Nah, ini akan mencetak nilai dari simpul dalam urutan in order. Kemudian pada metode pre-order, nah ini metode rekursif yang digunakan untuk melakukan transversal pre-order dari pohon BST. Nah, ini akan mencetak nilai dari simpul dalam urutan pre-order. Kemudian di sini ada post-order. Metode ini digunakan untuk melakukan transversal post order pada pohon BST. Nah, ini akan mencetak nilai dari simpul dalam urutan post order. Kemudian di sini ada in order, post order, pre order pada baris ke-69, 74, dan 79. Nah, metode-metode ini digunakan untuk memulai transversal dari urutan in order, pre-order, dan post order. Nah, ketiga metode ini memanggil metode rekursif. Yang pertama yaitu in order memanggil in order util, kemudian pre-order memanggil pre-order util, dan post order memanggil post order util. Dan diakses secara bersamaan untuk mencetak nilai-nilai dalam urutan yang sesuai. Kemudian di sini ada metode level order. Nah, metode ini digunakan untuk melakukan transversal level order dari pohon BST. Nah, ini untuk mencetak nilai dari simpul dalam urutan level order yang menggunakan antrian atau queue. Kemudian di sini ada kelas F yang berisi metode main. Nah, metode main ini digunakan untuk menjalankan programnya. Kemudian ini ada T. Nah, di dalamnya pohon BST dibuat, kemudian program meminta input berupa jumlah angka dan angka-angka itu sendiri dari pengguna. Misalnya ada 5 angka. Nah, 5 angka itu nanti pengguna menginputkan misalnya 2, 3, atau dan seterusnya. Kemudian program menyisipkan angka-angka tersebut ke dalam pohon BST menggunakan metode insert.
Nah, setelah semua angka dimasukkan, program mencetak hasil transversal dalam urutan in order, pre-order, post-order, maupun level order. Untuk studi kasus yang kedua yaitu hitung pohon statis 3 level. Nah, di sini diberikan sebuah tree dengan ketentuan tree tersebut adalah perfect binary tree dengan height 3 level. Nah, dari tree tersebut akan diisi dengan operasi matematika sederhana, plus, minus, bagi, dikali, di semua parentnya. Hanya not leaf yang mempunyai angka dan ini diminta untuk menghitung tree tersebut dengan urutan in order. Misalnya ada input formatnya, kemudian ada output formatnya, ada sampel input dan sampel outputnya. Dari template kode yang sudah diberikan, mungkin ini yang setelah saya buat akan saya jelaskan. Nah, ini adalah class node. Nah, class node ini merupakan konstruktor dari konstruktor dari class node yang ini. Nah, awalnya pada baris ketiga ini membuat class node yang berisi mendeklarasikan data berupa tipe data string, kemudian ada node left dan node right. Kemudian ini pada baris ke-8 ini merupakan konstruktor dari class node yang digunakan untuk membuat objek dari data yang diberikan. Kemudian step simple memiliki data anak kiri dan anak kanan. Kemudian pada kelas BSD ini ada fungsi boolean is empty. Nah, ini untuk mengembalikan nilai true jika pohon BSD ini kosong. Tapi akan mengembalikan false jika pohon ini tidak kosong. Kemudian di sini ada metode insert track. Nah, metode ini digunakan secara rekursif untuk menyisipkan simbol baru ke dalam pohon BSD. Nah, metode mencoba untuk menemukan lokasi yang sesuai untuk menyisipkan simbol baru, mengikuti aturan dari kelas BSD tadi. Jika simpul saat ini memiliki anak kiri dan kanan, maka metode akan mencari anak simpul kiri atau kanan yang belum memiliki anak dan memanggil dirinya secara rekursif. Kemudian lanjut pada baris ke-32, metode ini digunakan untuk memulai proses penyisipan simpul baru ke dalam pohon BSD. Nah, jika pohon kosong atau nilai rootnya ini adalah 0, maka simpul baru dengan data yang diberikan akan menjadi akar pohon. Nah, jika tidak, metode ini akan memanggil metode insert track untuk melakukan penyisipan. Kemudian di sini ada kelas app, nah berisi metode main. Nah, metode main ini tempat berjalannya suatu program. Nah, di dalamnya ini pohon BSD dibuat, kemudian program meminta pengguna untuk menginputkan jumlah angka atau ekspresi matematika seperti simbol-simbol plus, minus, bagi, sama, kali. Kemudian program akan membaca inputan dari pengguna tersebut. Nah, program menyimpan inputan pengguna dalam pohon BSD menggunakan metode insert. Kemudian setelah semua dimasukkan ke metode insert, maka program akan memprosesnya dalam pohon BSD dengan memanggil fungsi in order untuk mengumpulkan data dalam urutan in order dan menyimpannya dalam string hasil. Kemudian string hasil ini dipecah menjadi array kata-kata dengan delimiter spasi. Kemudian program menghitung ekspresi matematika dengan iterasi melalui array kata-kata, menginterpretasikan dan menghitung ekspresi berdasarkan operatornya, yaitu ada plus, minus, bagi, sama, kali yang ada dan menyimpan hasilnya dalam variabel result. Kemudian hasil perhitungan akhir dicetak layar dengan pesan hasil sama dengan diikuti dari hasil yang sudah diproses tadi. Kemudian yang terakhir di sini ada pada baris ke-83, metode in order ini digunakan untuk melakukan transversal in order pada pohon BSD. Nah, ini metode yang berfungsi untuk mengunjungi dari kiri, mengumpulkan data simpul yang saat ini, lalu berlanjut ke simpul kanan, kemudian dalam kode data setiap simpul disimpan dalam string hasil dalam urutan in order. Demikian penjelasan yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.